Waterlander berkata, "Products are made in factory, but brands are made in mind." Produk dibuat di pabrik, tapi branding dibuat di pikiran. Perkenalkan, saya Ruby Herman, saya seorang praktisi di bidang properti. Nah, saya akan sharing bagaimana pentingnya personal branding bagi peningkatan kehidupan Anda. Siapa yang punya mimpi menjadi terkenal, sering muncul di televisi, sering diundang untuk membawakan seminar atau mengisi acara, jualan produk atau jasa dengan mudah. Jika itu adalah mimpi Anda, pastikan Anda menyimak video kali ini bagaimana membentuk personal branding. Mengapa kita butuh personal branding? Pertama, dengan Anda banyak dikenal orang, otomatis produk Anda, jasa Anda bisa mudah dibeli orang. Kedua, Anda bisa mempengaruhi banyak orang karena Anda dikenal dan dipercaya oleh banyak orang. Terakhir, pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih karena banyak hal yang Anda bisa raih. Mengapa personal branding begitu penting? Terutama jika Anda ada di dalam dunia bisnis. Personal branding akan memberikan gambaran akan pengalaman yang didapatkan konsumen saat melakukan interaksi dengan pemilik brand. Tidak hanya konsumen yang diberikan keuntungan berupa kepercayaan dengan pemilik brand, namun pemilik brand juga semakin diuntungkan dengan semakin dikenalnya produk perusahaan atau citra perusahaan di kalangan konsumen atau masyarakat yang menjadi target market. Bagaimana orang bisa membeli produk atau jasa dari Anda kalau Anda tidak dikenal banyak orang? Nah, bagaimana cara melakukan personal branding? Tenang, semua bisa dilakukan dengan mudah jika mengetahui caranya. Pertama, Anda harus tahu potensi diri Anda atau Anda mau dikenal sebagai apa atau siapa. Contoh, saya ingin dikenal sebagai praktisi di dunia properti melalui platform YouTube. Saya berkarya dengan membuat banyak video di YouTube. Sampai akhirnya saya mendapatkan julukan properti YouTuber nomor 1 versi finansialku.com. Penting untuk berpikir Anda akan dikatakan seperti apa. Kemudian, apa yang harus saya bawa untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa siapa saya dan apa yang bisa saya lakukan. Dan juga tidak ada yang tahu apa yang ada dalam diri Anda kecuali Anda sendiri. Dan Anda tidak bisa memasukkannya. Nomor 2 itu, buat karya dan hasil karya Anda banyak diketahui oleh banyak orang. Anda perlu menceritakan diri Anda kepada orang lain lewat kisah hidup yang telah Anda jalani. Karya Anda bisa memberi bukti kepada dunia siapa Anda sebenarnya. Kemudian, jika mereka percaya dengan cerita Anda, mereka akan mulai mengenal Anda dan juga membeli hasil karya atau produk serta jasa yang Anda tawarkan. Dengan menjelaskan cara-cara terbaik bagaimana memberi manfaat kepada banyak orang lain. Orang lain perlu mengetahui karya Anda. Anda hanya perlu menceritakannya dengan mendapatkan perhatiannya, manfaat yang relevan dan mudah diingat. Saya banyak membuat karya-karya lewat YouTube dan memulai suatu gerakan namanya Muda Keren Punya Properti, yaitu sebuah gerakan yang membuat anak-anak muda tahu pentingnya punya properti. Di sini saya membuat sebuah cerita bagaimana sulitnya nih seorang yang udah usianya 55 tahun karena masa mudanya nggak beli properti, akhirnya di masa tua sulit sekali untuk membeli properti. Nah, ketiga yang saya akan sharing yaitu konsisten dalam membuat karya dan juga broadcast ke sosial media Anda. Anda butuh dikenal terus-menerus supaya Anda bisa memberi manfaat lebih banyak lagi dan sering sehingga tercipta sebuah hubungan dengan memenuhi kebutuhan mereka saat ini, tapi juga mengantisipasi kebutuhan mereka di masa depan. Ini tentang hubungan jangka panjang. Anda bisa posting di media sosial Anda tentang hal yang berhubungan dengan personal branding Anda. Contoh, saya ingin membangun brand sebagai vlogger. Saya dapat mengerucutkan kepada bidang properti. Saya saat ini rutin posting di YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Bahas bagaimana cara-cara praktis, edukatif yang berhubungan dengan properti. Cara membeli properti, tipe-tipe properti, cara proses kredit pemilikan rumah, dan lain-lain. Dengan spesifik dan ahli, maka seorang personal brand Anda semakin baik. Setiap media sosial yang Anda miliki merefleksikan diri Anda. Media sosial apa yang Anda miliki, entah itu Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, dan sebagainya, Anda perlu mendeskripsikannya pribadi Anda setiap di media sosial tersebut, sehingga orang yang berkunjung ke akun Anda bisa melihat cerita Anda. Mengubah status pribadi dengan inspiring quotes juga menambah nilai plus pada brand Anda, selain memberikan resume yang baik pada setiap media sosial yang Anda gunakan.
Anda juga bisa mengunggah foto kegiatan yang positif. Misalnya ketika Anda mengikuti kegiatan amal, menjadi pembicara di sebuah seminar, atau ketika Anda mendapatkan penghargaan atas prestasi yang Anda raih. Setelah itu, optimalkan media sosial Anda untuk membangun personal branding dengan membuat website pribadi ataupun profile. Nah, ingatlah, dengan membangun personal branding yang kuat, maka Anda akan memiliki perbedaan serta nilai tambah yang dibandingkan orang lain. Setelah menemukan brand dan menanamkan karakter serta integritas, Anda perlu mengerucutkan positioning dalam membangun personal branding. Bagaimana orang bisa membeli produk atau jasa dari Anda kalau Anda tidak dikenal oleh banyak orang? Semakin Anda dikenal, maka semakin mudah Anda bisa memasarkan produk atau jasa. Saya ingat Jeff Bezos, founder dari Amazon.com, mengatakan bahwa branding is what people say about you when you are not in the room. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam muda keren punya properti. Saya Ruby Herman. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ruby Herman. Bye.